Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad al-habibil mahbub syafil ilal wa mufarijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Para sedulur, ikhwani rahimakumullah dimanapun berada, semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, diberi panjang umur oleh Allah, senantiasa dijaga oleh Allah, dimudahkan hajat kita, kemudian rizki kita tentunya yang insya Allah semoga kita mendapatkan dan diberi kemudahan mendapatkan rizki yang halalan thayyiban mubarakan, rizki yang mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para sedulur yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kebetulan tadi malam kami memulai nawaitu bismillah ngalap berkah kajian dengan kitab yang judulnya adalah kitab Safinatun Najah, yang kemudian ini disyarahi, dijabarkan, kalau dalam bahasa pesantren disyarahi, diberi penjelasan oleh salah satu ulama Nusantara yang dalam dunia pesantren dikenal dengan Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau memiliki karya kitab yang luar biasa di bidang tafsir. Beliau mengarang kitab Marahul Labid. Kemudian di fikih, ini kitab salah satunya, yaitu yang diberi judul Syarah Kasyifatus Saja. Yang lebih besar lagi namanya kitab Nihayatuz Zain. Di bidang akidah beliau juga punya karya namanya Nurudzulam, syarahnya kitab Aqidatul Awam. Ada juga kitab tentang penjelasan tentang khusus tentang sholat, itu ada Sulamul Munajat. Kemudian untuk kitab yang bersifat nasihat-nasihat bijak, itu beliau juga mengarang namanya kitab Nasoihul Ibad, jadi nasihat-nasihat bagi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kami kaji tadi malam itu adalah syarahnya, yaitu kitab Kasyifatus Saja. Nah, kebetulan di pembukaan ini ketika basmalah beliau memberikan penjabaran yang luar biasa. Salah satunya itu adalah yang berkaitan dengan amalan. Jadi insya Allah kami kaji pada kesempatan ini tentunya agar para sedulur juga bisa ikut bareng-bareng mengamalkan, mengingat fadilahnya luar biasa sekali. Mengamalkannya juga mudah, tidak membutuhkan waktu lama. Ini kami bacakan saja. Wa min khawasiha, di antara keistimewaan mengamalkan basmalah, di situ redaksinya begitu, yaitu idza talaha. Maknanya adalah ketika membacanya, syakhsun itu seorang. Jadi ketika seseorang membaca, mengamalkan basmalah indan naum, ketika hendak tidur. Naum itu maknanya tidur. Di ayat Quran itu, di ayat kursi yang tentunya kita hafal, mudah mengingatnya, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Nah, naum di situ itu maknanya tidur, bahwa ayat di penggalan di surat Al-Baqarah itu menjelaskan bahwa Allah itu ngantuk tidak, tidur juga tidak sama sekali. Berbeda dengan kita tentunya para sedulur, yang ngantuk ya langganan, tidur apalagi. Nah, kembali, ketika ada seseorang yang membaca basmalah, tentu sampai akhir bismillahirrahmanirrahim, sebanyak ihda wa ishrina marrah, sebanyak 21 kali. Jadi ketika hendak tidur, ini sudah di kamar, membaca basmalahnya sebanyak 21 kali. Ada 3 manfaat nanti yang kita dapatkan dari mengamalkan itu para sedulur. Yang pertama di sini disebutkan, yaitu amina mintil kalailah minasyaiton. Orang yang mengamalkan membaca basmalah 21 kali ketika hendak tidur, itu akan mendapatkan pelindungan dari Allah, mendapatkan keamanan, akan dijaga oleh Allah minasyaitoni, dari godaan ataupun gangguan syaiton atau setan.
Yang nomor 2 para sedulur, wa amina baituhu minas sarikoti. Nah, ini yang luar biasa lagi. Terlebih pada saat-saat ini yang dari awal kita semenjak adanya virus corona ini yang konon ada banyak pencurian, banyak yang katanya juga itu cuma hanya berita hoax. Nah, tapi tidak ada salahnya. Ini juga menjadi proteksi kita untuk pengamanan kita, keluarga kita, rumah kita, harta benda kita, yaitu cukup kita ketika hendak tidur. Jadi kita tidurnya juga nyaman, semua urusan kita serahkan, kita pasrahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita di depan sudah kita sampaikan, Allah ini la ta'khuduhu sinatu wala naum. Mengantuk tidak, tidur pun Allah juga tidak. Ya, kita seandainya dalam situasi istirahat, biarkan harta benda kita, rumah kita ini dijaga oleh Allah. Dari apa ini? Tentunya di sini disebutkan dari perampokan ataupun dari pencurian. Insya Allah diberi aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang nomor 3 para sedulur, yaitu wa amina min mautil fuj'ah. Ini tentu tidak kita inginkan para sedulur. Jadi mati yang sifatnya itu mendadak, ya, tanpa ada sebab musabab, malah justru ketika tidur kita ini langsung bablas meninggal dunia, nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sering terjadi di sekitar kita ini. Jadi ketika tidur orangnya itu bablas. Ini semoga saja tidak terjadi di kita dengan barokah mengamalkan basmalah tadi. Jadi aman min mautil fuj'ah. Jadi maut itu maknanya kematian, fuj'ah itu yang sifatnya mendadak. Wa ghairi dzalik minal balaya. Di sana ada redaksi wa ghairi dzalik. Tentu ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa sebetulnya mengamalkan basmalah ini, kekuatan barokah energi mengamalkan basmalah ini tidak hanya terhenti dari 3 faedah tadi itu, tapi masih banyak lagi yang tidak disebutkan di dalam kitab oleh beliau. Hanya disebutkan atau menggunakan redaksi wa ghairi dzalik minal balaya dan lain sebagainya, yaitu dari ujian-ujian yang lain. Bala ini kata tunggal, kalau dalam pesantren mufrad jamaknya adalah balaya atau baliyat, yang memberikan pemahaman yaitu aneka ragam bencana, ujian. Ini insya Allah kita dijauhkan, kita terhindar dari itu berkat mengamalkan, membaca, melazimkan istiqomah untuk membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Demikian di sini disebutkan afatahu Ahmad As-Shawi, disampaikan oleh Syekh Al-Imam Ahmad As-Shawi. Demikian para sedulur yang bisa kami sampaikan, kita kaji pada kesempatan kali ini. Tentu mohon doa restunya juga untuk mendoakan juga agar channel kami ini bisa berkembang, bisa bermanfaat, menjadi media untuk kita berbagi, untuk ngaji bareng dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan para sedulur semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.